warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Hanifah, mahasiswi PK PAUD kelas B2 2018 IKIP Siliwangi Bandung akan melaksanakan KKN Mandiri siklus 2 pembelajaran di sekolah selama masa pandemi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengganggu waktunya ya Bu. Kebetulan saya lagi ada tugas KKN Mandiri untuk mengobservasi bagaimana pembelajaran selama masa pandemi ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Mustika Rahman Putri, biasa dipanggil Bu Tika di sini. Ya, Bu Tika nih, saya mau tanya pembelajaran yang Ibu mengajar di mana ya Bu ya sebelumnya? Iya, saya mengajar di SDN 240 Cijera Indah, Kota Bandung. Di SDN 240 Cijera betul. Indah. Nah, apa sih pembelajaran yang dilakukan sekolah selama masa pandemi ini? Ya, berhubung kita masih ada dalam situasi pandemi, jadi pembelajaran pun dilakukan menggunakan daring method, di mana metode ini memfasilitasi siswa atau peserta didik di rumah untuk menggunakan segala fasilitas di rumah yang ada yang sesuai dengan pembelajaran. Ada nggak sih metode khusus yang dilakukan sekolah untuk pembelajaran daring ini? Iya, metode kami mungkin selain yang tadi saya sebutkan tadi, kami menggunakan aplikasi yang bersifat online, yaitu. Nah, aplikasi apa saja yang digunakan sekolah selama masa pandemi ini? Kami di sini selama 2 tahun daring ini menggunakan metode Google Meet. Untuk ulangannya kami menggunakan Google Form sama absensi, dan kadang-kadang kami menggunakan Google Classroom juga. Google Classroom. Iya, betul. Cara berkomunikasi dengan orang tua itu melalui apa? Selain Google Meet tentunya, karena kita belum bisa bertatap muka, kami juga punya penyambung lidah di kelas. Jadi guru-guru di sini biasanya menyampaikan terlebih dahulu kepada kelasnya atau koordinator kelasnya untuk disampaikan lagi kepada orang tua, karena kita tidak boleh berkerumun. Jadi otomatis cara itu digunakan oleh kami di sini. Nah, selain itu ada nggak sih kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran online ini selama masa pandemi? Pastinya ada ya Bu ya. Itu sesuai kenyataan di lapangan yang kami hadapi selama 2 tahun ini. 2 tahun ini kami mengalami beberapa kendala. Salah satunya yaitu jaringan, di mana kalau yang rumahnya itu jauh, otomatis jaringan terkendala. Ya, betul. Kedua, kadang-kadang satu keluarga itu putra-putrinya menggunakan satu HP untuk belajar daring. Ada yang SD, SMP, SMA. Otomatis itu menghambat ketika pembelajaran berlangsung, sehingga siswa jadi terlambat untuk menyampaikan atau melaksanakan tugasnya dan dikirimkan kepada kami. Ketiga, kadang-kadang karena HP-nya dipergunakan bersama atau punya orang tuanya, otomatis si anak harus menunggu orang tuanya pulang dulu baru bisa mengerjakan tugas, karena tidak bisa melihat tugasnya di HP-nya karena itu punya orang tuanya. Jadi sangat menghambat ya Bu. Sangat menghambat. Baik. Kalau untuk dampak pada anak sendiri itu, apakah ada dampaknya selama masa pembelajaran daring ini? Ada. Ketika kita memberikan tugas itu pagi dan HP-nya dia tidak punya atau dibawa orang tuanya, harus menunggu. Jadi ketika dia semangat belajar pagi-pagi ingin bersama teman-temannya yang lain, otomatis dia jadi semangatnya menurun karena tidak bisa bareng belajarnya dan terlambat juga. Dia mungkin ada rasa malu juga di situ. Mungkin karena sudah lama juga mungkin anak jenuh kali. Betul, ya? Anak jenuh. Anak sangat jenuh dengan pembelajaran daring seperti ini, termasuk gurunya. Jadi karena kami sangat ingin bertatap muka, tetapi kondisi belum memungkinkan juga seperti itu. Nah, untuk Ibu sendiri nih, kendala yang dihadapi kan tadi kaitannya dengan murid ya. Nah, sekarang untuk guru sendiri nih, kendalanya apa saja yang dihadapi? Iya, kadang-kadang ketika kami ingin menggunakan metode
yang kami inginkan. Ya, betul. Orang tua kadang-kadang ada yang tidak mengerti juga Ya. aplikasinya seperti apa, walaupun kami sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu, Ya. tetapi karena di lingkungan sini itu status sosialnya itu berasal dari menengah ke bawah, Ya. ada juga yang memang benar-benar tidak mengerti untuk IT ini, Ya. yang berhubungan dengan IT. Nah, apakah ada nih yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Itu kalau memang beliau para orang tua belum mengerti, kadang-kadang kami selaku guru harus home visit, karena kan itu menghambat pembelajaran. Untuk mempermudah pembelajaran, otomatis si gurunya melakukan home visit ke siswa tersebut. Iya. Nah, untuk home visit itu sendiri apakah ada jadwal khusus untuk anak atau untuk anak-anak tertentu? Untuk anak-anak tertentu yang memang berkendala, Ya. gitu. Dan itu waktunya fleksibel, dikondisikan. Kita tidak boleh memaksa ya. Ya. Terus memang harus disesuaikan saja. Di mana kami bisa, langsung saya melakukan home visit. Home visit. Iya. Nah, apakah selama pembelajaran daring ini Ibu datang ke sekolah langsung atau tidak? Ya, untuk presensi atau kehadiran memang kami diharapkan untuk ngisi kehadiran melalui mesin di sini fingerprint. Tetapi untuk belajar juga kan masih daring, jadi bisa di mana saja. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apakah jumlah murid berkurang selama masa pandemi ini atau tidak? Untuk kelas saya sendiri itu tidak berkurang, tetapi memang dari sekolah kami sendiri, khususnya untuk kelas 1, memang mengurangi. Iya, mengurangi dari sekolah kami sendiri, dari ibu kepala sekolah. Jadi yang asalnya 3 kelas menjadi 2 kelas. Tetapi untuk yang saat ini sedang belajar di sini tidak mengurangi jumlah. Nah, mungkin tadi wawancara yang sudah saya lakukan, mungkin saya akan memberikan sedikit saran nih ya Bu ya, untuk permasalahan yang sebenarnya bukan dihadapi oleh sekolah ini, tapi dihadapi oleh semuanya ya, mungkin ya. Berkaitan Ya. sama lain. Nah, mungkin untuk kayak permasalahan kuota itu sendiri, kebetulan kan pemerintah sudah menyediakan nih Betul. layanan kuota gratis, bantuan kuota ya dari Kemendikbud. Nah, mungkin itu bisa sedikit meringankan permasalahan terkait dengan kuota. Betul. Nah, untuk jaringan itu sendiri mungkin bisa ya Bu ya, disarankan nih ke orang tua atau misalkan ke RT-nya nih ngadain wifi nih, jadi memudahkan orang tua juga untuk meringankan juga ya, meringankan biaya, meringankan biaya, apalagi kan orang yang memang terkendala dengan biaya itu sendiri, apabila ada wifi bisa patungan kan, itu sangat meringankan ya. Apalagi di masa pandemi yang banyak PHK ya orang tua. Iya, banyak kan orang tua juga yang ya sangat bisa menjadi solusi. Jadi solusi kan bisa kan ya Bu ya. Nah, selanjutnya untuk masalah HP dipakai bersama. Iya, banyak sekali. Iya, banyak ya. Dan juga orang tua yang bekerja mungkin bisa nih Bu kasih waktu khusus untuk orang tua. Jadi orang tua tuh ada waktu khusus untuk berkonsultasi terhadap guru. Kadang konseling juga. Ya, konseling juga. Jadi termasuk perkembangannya atau masalah pembelajaran nih. Kadang kan ada orang tua yang memang sulit ya untuk menjelaskan terhadap anak, apalagi orang tua sendiri itu sibuk bekerja. Kadang bingung kan untuk menjelaskannya, terus masalah waktu juga kan. Mungkin sekolah sudah memberikan keringanan waktu ya untuk mengumpulkannya. Nah, mungkin bisa dikasih saran dari saya nih, jadi orang tua itu dikasih waktu khusus untuk berkonsultasi masalah pembelajaran. Jadi kayak orang tua yang belum ngerti bisa nih nanya ke guru, jadi meringankan juga gitu agar proses pembelajaran daring ini tetap berjalan secara lancar. Mungkin seperti itu Bu. Betul sekali itu. Terima kasih sarannya. Insya Allah itu menjadi saran yang baik untuk kedepannya pembelajaran supaya berjalan dengan lancar. Ya, karena kan kalau misalkan kan apalagi pembelajaran daring ini tuh kan harus ada timbal balik ya antara guru dan orang tua, feedback ya, timbal balik antara guru dan orang tua agar pembelajarannya itu
tetap berjalan lancar kan, kayak gitu. Semuanya sama-sama enak kan Saling ya. berkaitan. Kalau Ya. tidak ada kerjasama yang baik Iya. antara kami, guru, para orang tua juga peserta didik, pastinya tidak akan berjalan pembelajaran ini. Ya, mungkin sedikit saran, semoga bisa membantu nih dalam permasalahan kendala-kendala yang ibu apalagi ya hadapi saat ini. Semoga dapat membantu. Mungkin cukup sekian ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih untuk sarannya juga. Sudah memberikan saran yang terbaik menurut saya, dan itu sedang dalam proses juga yang kami sedang laksanakan saat ini. Dan seperti tadi yang tambahan ya, yang wifi untuk khususnya buat di wilayahnya sendiri, yaitu juga bisa menjadi solusi menurut saya untuk dilaksanakan nanti. Ya, soalnya kan kadang memang sih apalagi ya kayak misalkan nge-Zoom nih kan itu sangat menguras ya, menguras kuota. Ibaratkan kalau misalkan per bulan itu kan kita misalkan 100.000 nih, tapi kalau misalkan pakai wifi kan patungan dengan beberapa orang setidaknya bisa meringankan kan. Apalagi yang orang tuanya memang terkendala dalam pekerjaan yang kena PHK kayak gitu kan. Mungkin itu satu solusinya. Terus bisa juga mungkin Bu saran ya, ini hanya saran, ngasih bantuan juga selain dari pemerintah, bisa dari sekolah juga nih, misalkan untuk apa ya, untuk kuota kan kadang sekolah juga dapat bos ya Bu ya, bisa dianggarkan dari situ. Memang ada anggarannya dan kami sudah melaksanakannya dan membagikannya secara merata. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak ada kendala yang benar-benar menyulitkan untuk semuanya ya Bu ya. Jadi pembelajarannya tetap berjalan dengan lancar. Alhamdulillah masih berjalan. Alhamdulillah ya. Mungkin terima kasih ya Bu ya. Semoga sedikit saran dari saya bisa membantu dalam proses pembelajaran daring ini. Insya Allah pasti bermanfaat. Terima kasih. Iya. Makasih juga untuk waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Saya pamit tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang juga. Ibu, saya Hani, mahasiswi PG PAUD IKIP Siliwangi, sedang melaksanakan KKN mandiri. Nah, kebetulan tugas saya di sini mewawancarai guru terkait pembelajaran selama pandemi, pembelajaran daring. Saya mohon izin ya Bu untuk mewawancara sebentar. Baik, silahkan. Nah, boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Eva. Ibu Eva. Ibu Eva mengajar di mana ya kalau boleh tahu? Di TKK Al-Hijrah. TKK TPQ. TKK TPQ ya. Berarti itu masuknya ke kayak RI mungkin ya Bu ya? Iya. Semacam RA, cuman kita tuh di bawah Kementerian Agama. Iya, baik. Nah, mau tanya nih Bu, pembelajaran selama masa pandemi itu di sekolah Ibu tuh seperti apa pembelajarannya? Oke, kalau awal-awal pandemi karena emang kita diwajibkan semuanya WFH ya, work from home, dan sekolah pun sama, kita mengikutinya. Nah, sampai akhir tahun ajaran baru waktu itu 2019-2020. Nah, mulai dari 2020 sampai sekarang kita sistemnya daring dan luring. Ada yang daring, ada yang luring. Tapi tetap kita melakukan pembelajarannya melalui protokol kesehatan. Kita pembagian kelasnya jadi ada yang satu hari sekolah, satu hari daring. Jadi giliran kayak gitu. Karena kan agar tidak menumpuk juga seperti itu. Oh, baik. Jadi menggunakan dua pembelajaran ya. Kebetulan emang sebelumnya kesepakatan antara orang tua, siswa, dan emang udah ada izin dari, kalau misalnya TKK itu kan di atasnya FKPQ ya, Forum Komunikasi Pendidikan Quran. Kita diberi izin karena alhamdulillah wilayah kita masih zonanya aman, dan hampir 80% siswanya itu masih satu RW dengan kita gitu. Meskipun ada yang beda RW, tapi tetanggaan RW-nya dengan kita. Jadi kita tahu aktivitas
si anak itu sehari-harinya seperti apa kayak gitu. Tapi protokol kesehatan kita perketat juga. Ya, baik. Nah, apakah ada metode khusus nih untuk pembelajaran selama masa pandemi ini? Metode khususnya mungkin enggak ya, paling kayak misalnya daring nih, lagi di sekolahnya tatap muka, kita ngasih materi sampai anaknya ngerti, terus kayak pengaplikasiannya atau enggak latihannya di rumahnya gitu, untuk mengisi pembiasaannya mungkin ya, untuk mengisi satu hari yang kosong itu gitu. Terus ya tetap aja kita yang pantau melalui grup WA orang tua kayak gitu. Ya, baik. Nah, aplikasi apa aja nih yang dilakukan selama pembelajaran daring? Kan tadi dua ini ya. Apa aja? Kalau aplikasi khusus pembelajaran tidak ada ya. Paling kita kirim materi untuk mengulang materi yang kemarin telah disampaikan oleh guru melalui WA atau melalui video YouTube. Video YouTube ya. Siap. Nah, apakah ada nih dampak untuk anak selama masa pembelajaran daring ini? Pasti ada. Apa aja nih kira-kira? Pasti ada. Yang paling utama sih semangat belajarnya ya, karena mungkin mereka capek kayak satu hari sekolah, satu hari enggak gitu kan, pengennya mah terus sekolah gitu. Terus kayak motivasi belajar, bertemu teman dan enggak tuh mempengaruhi gitu. Iya sih. Ya seperti itu. Terus apalagi anak TPQ itu kan termasuk PAUD juga ya, mungkin jadi gitu. Butuh sosialisasi kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya di sekolah kan kayak suasananya ya kita harus belajar gitu, beda dengan di rumah campur-campur gitu ya, di luar ngedengar orang main ingin main jadi kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya dibandingin sama hasil prestasi anak sebelum pandemi sama sekarang juga beda ya, kayak sekarang tuh menurun gitu, menurun karena mungkin orang tua juga kan sulit untuk menjelaskan gitu kepada anak kan. Kadang ada orang tua yang sibuk bekerja juga mungkin ya Bu ya. Benar, seperti itu menjadi kendala yang sangat tinggi. Kayak gitu, betul. Nah, sekarang kan tadi dampak untuk anak nih. Sekarang kendala apa sih yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring ini? Pembelajaran daringnya. Yang pertama komunikasi, karena komunikasi via online dan via langsung beda ya. Kadang kita menyampaikan apa, orang tuanya menanggapinya lain gitu. Terus anak pun beda juga kayak gitu kan. Kalau misalnya secara langsung kan kita bisa tahu ya anak yang nggak fokus tuh yang mana gitu, bisa kita langsung tindaki gitu. Sedangkan melalui daring kita tidak bisa langsung gitu, karena kan ya daring gitu ya, melalui online. Paling itu sih, yang lainnya mah alhamdulillah tidak. Nah, kalau itu kan udah ya kendala yang dirasakan. Nah, sekarang apakah jumlah murid turun selama kan ini masa pandemi ya? Apakah turun atau tetap atau malah meningkat atau bagaimana jumlah siswanya? Alhamdulillah sih meningkat, makin tahun makin meningkat, meskipun nggak tidak spesifik ya, nggak sampai berapa persennya, cuman 10 sampai 20 orang gitu ya per tahunnya. Karena emang sekarang tuh kalau saya mau daftar tuh pasti pada nanya orang tuanya sekolahnya online atau enggak gitu. Karena kan kalau misalnya TK, TPA ya anak yang masih kecil tuh kalau misalnya daring tuh kayak emang belajar TK daring kayak gimana gitu ya. Makanya ditanya dulu sekolahnya daring atau enggak, terus kita jelasin sistem kita seperti apa. Jadi alhamdulillah sih tidak mempengaruhi, tidak menurun gitu. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, tadi kan ada kendala ya terkait dengan komunikasi ya dengan orang tua. Mungkin saya mau ngasih sedikit saran nih Bu, mudah-mudahan bisa diterima ya. Nah, menurut saya nih untuk permasalahan komunikasi yang tadi disebutkan, sebaiknya orang tua diberikan waktu khusus nih Bu untuk berkonsultasi dengan guru. Misalkan di jam libur kerja, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu nih kan orang tua pastilah ada waktu untuk istirahat di rumah, setidaknya dengan kita memberikan konsultasi khusus misalkan melalui Zoom meeting atau misalkan Google Meet, sehingga kan memudahkan orang tua untuk berkomunikasi dengan guru kan, karena memang tidak selamanya orang tua itu
mau berkomunikasi melalui WA kan ya Bu ya, bener nggak? Nah, jadi sebaiknya sekolah itu menjadwalkan khusus untuk orang tua berkonsultasi di hari libur, tapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kan sama-sama enak nih ya Bu ya. Jadi orang tua bisa berkonsultasi, atau misalkan ada kesulitan nih tentang pembelajaran, orang tua bisa menanyakan langsung melalui Google Meet atau Zoom meeting ya, tidak harus tatap muka. Misalkan ini untuk permasalahan pembelajaran daringnya, karena kan pembelajaran itu kan selang-seling ya Bu ya. Jadi sehingga anak-anak pun walaupun daring tapi masih tetap semangat nih, karena orang tua udah tahu caranya. Nah, caranya itu kan dikasih tahu nih dari konsultasi itu nih Bu. Jadi memudahkan untuk komunikasi juga gitu. Mungkin itu sih Bu saran dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih baik lagi lah, karena memang sebetulnya untuk pembelajaran daring ini khususnya ya Bu ya, komunikasi itu memang paling penting ya antara guru orang tua itu terkait dengan perkembangan anak. Mungkin cukup sekian Bu, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa memberikan satu solusi yang bisa membangun lah gitu, memberikan pembelajaran yang terbaik lagi untuk kedepannya. Siap, terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian ya Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila mengganggu sedikit waktunya. Saya cukupkan sekian ya Bu. Assalamualaikum. Demikian hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan di 2 sekolah terkait dengan KKN Siklus 2 pembelajaran sekolah selama masa pandemi. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.